Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selayaknya dan sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan berbagai nikmat pada kita semua. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan muka-muka, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita diberi keluangan waktu untuk sedikit beritikaf di mushola ini. Mudah-mudahan langkah kita, waktu yang kita luangkan dan kita niatkan dicatat sebagai salah satu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti, amin. Hadirin para bapak, alhamdulillah sesudah sekian lama kali ya, di awal kita emang udah memprogramkan salah satu program yang belum kita jalankan, walaupun itu udah dalam bentuk rencana dulu tuh ya. Salah satu bentuk tanggung jawab mungkin pengurus DKM, salah satunya adalah programnya pengen memberatas buta huruf Al-Quran sebenarnya. Di awal udah kita sebagai pengurus inti mungkin udah mencanangkan itu, tapi belum kesampaian ternyata. Alhamdulillah Allah memberi jalan kemudahan. Hari ini mungkin kita perdana memulai kita kembali membuka. Mungkin kalau kita udah tua banyakan lupanya gitu ya, banyakan yang ngaji namanya ngaji di kampung ya, seitunya aja gitu ya, ciping. Iya, alhamdulillah. Walaupun kita belajar dulu mah nggak pakai ikro-ikroan deh kayaknya. Kayak gitu, langsung aja gitu kita mainannya ngedengerin ke ustadz kayak gitu, ke guru-guru kita terdahulu. Mudah-mudahan dengan adanya alhamdulillah dengan itu Pak pengurus itu dari Nurul Islam, Pak Radit, alhamdulillah juga menyediakan gurunya sekalian. Ternyata Allah mengasih kemudahan ternyata kalau kita bercara untuk senantiasa membantu, senantiasa berada di jalan Allah. Mudah-mudahan yang kita niatkan Allah memberi solusi dan juga memberi kemudahan bagi kita semua. Baik, mungkin ada sedikit sambutan dari Pak Radit, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga. Cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Al Hidayah, berikut jajaran dan para jamaahnya. Alhamdulillah pada malam ini saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini di tengah-tengah bapak-bapak sekalian dalam rangka pembukaan perdana tahsin ya Pak, membaca Al-Quran untuk bapak-bapak. Jadi saya melihat bahwa di sekitar kita ternyata bukan cuma anak-anak yang belum bisa baca Quran, ternyata banyak sekali bapak-bapak yang belum bisa baca Quran. Padahal sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang bagaimana kita mau mengajarkannya sementara kita sendiri belum bisa membaca dan mentadabbur Al-Quran. Maka dari itu melalui program yang ada di Nurul Islam, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa itu.
itu masih sinergi dengan Pancasila, yaitu tidak hanya cerdas secara ilmu dunia tapi cerdas juga ilmu akhirat. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu 3 orang imam di tempat kita dan pengajar juga. Alhamdulillah Pak, 3-tiganya hafiz Quran dan sudah bersanad ya. Yang pertama ini Mas Yusuf Mahendra. Beliau tinggal di 3-tiganya tinggal di rumah saya di RT 5 itu Pak, yang garasinya kelihatan itu, yang baru selesai dibangun, tinggal di situ. Rencana kalau yang dekat kantor RW jadi mau kita pindah ke dekat kantor RW sana supaya lebih dekat dengan musola. Jadi ini Mas Yusuf, ini Mas Rehan, dan itu Mas Imam. 3-tiganya alhamdulillah hafiz. Nanti mungkin pada saat pengajaran tidak 3-tiganya ke sini Pak, mungkin gantian. Hari ini, minggu ini mungkin Mas Yusuf, minggu besok Mas Rehan, atau minggu depan Mas Imam. Tapi kalau ternyata bertiga ini secara internal berkomunikasi, Pak, yang megang Al-Hidayah Mas Rehan aja, ya sudah. Berarti Mas Rehan yang setiap malam Jumat isi di sini ya gitu Mas Rehan ya. Nanti Mas Yusuf ya. Ya internal mereka lah. Tapi yang jelas saya harus perkenalkan dulu ketiga-tiganya supaya bapak-bapak kenal gitu. Dan insya Allah Pak, kita masih mencari, kita masih terus berusaha. Insya Allah ada lagi yang akan kita kita rekrut. Cuman tinggal menunggu kapan ketemu, kapan berdiskusi, kemudian kapan bisa dieksekusi. Tapi pada prinsipnya sudah ada tanda-tanda bahwa kita akan mendapatkan hafiz Quran yang baru lagi. Nanti bisa Bapak cek di YouTube-nya segala macam. Dan kemarin alhamdulillah murid beliau di Senayan juara berapa sih? Tingkat juara 2 lomba FTQ tingkat nasional SD, Masya Allah. Dan itu alhamdulillah Pak, kalau bukan karena rahmat Allah, saya kira musola nggak akan bisa dapat kayak begitu Pak. Orang berpikirnya, di mana Pak musola? Ya, cumanya paling 5 orang, kan begitu ya. Tapi alhamdulillah beliau ini dengan izin Allah digerakkan hatinya untuk mau menolong musola. Saya berharap musola Al-Hidayah, Nurul Islam, dan mungkin Al-Huda akan menjadi musola percontohan. Jadi murid-murid yang lulus dari 3 musola ini berkualitas, gitu Pak. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Itu tahapan yang lebar. Dan saya mau undur diri Pak, karena saya harus diselesaikan. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Mau langsung Pak enggak? Oh iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya. Mungkin gimana metodenya Pak? Oh gitu, tanya ahlinya. Gitu. Iya, baik. Ini alhamdulillah yang diutus habis semua insya Allah ya. Jadi tinggal kitanya aja yang semangat soalnya. Habis ya Pak. Karena yang jelas itu yang rada-rada susah itu memang istiqomah gitu kan. Iya, betul. Mudah-mudahan dipanjangkan napasnya gitu, untuk terus senantiasa bersemangat untuk belajar. Nah, seperti yang tadi disebutkan, baik-baik di antara kamu adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkannya gitu. Dua-duanya baik berarti. Walaupun jangan berkecil hati kalau kita cuma bisa abatasa ya, dengan yang belajar juga sama aja sih sebenarnya. Tergantung niat keikhlasannya, dan mudah-mudahan yang ikhlas mah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, memperkenalkan diri mangga. Waktu nomor kami silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini, di Musola Al-Hidayah pada malam Jumat ini. Ya, mungkin langsung saja untuk perkenalan. Saya untuk nama lengkap Muhammad Yusuf Mahendra, biasa dipanggil Yusuf.
Untuk tempat tinggal saya di Telaga Sakinah. Rumah saya dari Telaga Sakinah. Kalau asal lahir saya dari Klaten. Ya. Kemudian riwayat pendidikan saya SD di Jogja dulu sampai SMP, dan SMP pindah ke Karawang. Di sana ada pondok Quran. Setelah itu SMA-nya saya pindah ke Tasikmalaya. Di situ juga ngambil Quran lagi. Tapi ketika di Ihya Sunnah ini saya di Tasikmalaya, saya dibimbing langsung oleh Syekh Abdul Karim. Nah, selama 2 tahun saya di sana menyelesaikan Al-Quran. 2 tahun dari 0 sampai 30 juz itu 2 tahun saya di sana, sekitar tahun 2016 sampai 2018 saya 30 juz. Ya, setelah itu saya sempat kuliah, kemudian balik lagi ke Ihya Sunnah melanjutkan program tahfidz saya, yaitu setelah 30 juz ya pengambilan sanad Quran. Mungkin Bapak udah tahu sanad Quran itu apa? Belum. Sanad Quran itu seperti ijazah. Kalau kita belajar SMA setelah 3 tahun ada ijazahnya, dan itu dites kan, biasanya ada ujiannya. Nah, itu sama seperti sanad 30 juz itu ya, kita setoran langsung ke Syekh dengan tajwid dan makhraj dengan sifatnya sesuai dengan apa yang Rasulullah sudah ajarkan, dan itu ada tangganya sendiri. Seperti kita belajar ke guru ini belajar ke guru ini sampai ketemu sahabat dan bersambung ke Rasulullah. Ya, setelah itu saya setelah lulus saya ngajar di Tasikmalaya di pondok tersebut, ngabdi. Dan setelah ngabdi saya sekarang dipanggil untuk mengajar ada di sekolah di dekat Blok A, Baitul Hasanah. Saya ngajar di sana, dan setahun kemudian saya diminta untuk paradit jadi bagian dari Nuris ini. Ya, alhamdulillah sekarang sekalian bisa ikut bergabung di Mushola Al-Hidayah ini. Nah, ya mungkin itu dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Langsung saja Pak ya, perkenalan. Nama saya Rehan Atmaja. Saya asal dari Tasikmalaya. Sekarang kalau misalkan usia masih 19 tahun Mbak. Jadi baru lulus, baru anak kemarin lah. Terus riwayat pendidikan saya SD di Bogor. Nama SD-nya SDIT Anak Solih Bogor Islamic School. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMP sama seperti beliau di Ma'had Ihya Sunnah sama Ustaz Yusuf. Masih Ma'had Ihya Sunnah Tasikmalaya. Di situ saya SMP dan SMA, dan saya mengambil program tahfiz selama 2 tahun. Cuman karena waktu itu ketika tahun 2020 kan sempat ada corona, jadi nambah jadi 3 tahun karena 1 tahunnya nggak efektif. Nah, di situ saya mengambil program takhusus Quran selama 2 tahun atau selama 3 tahun 30 juz. Nah, di situ kemudian SMA sama di situ juga di Ma'had Ihya Sunnah. Setelah lulus saya pengabdian selama 1 tahun Pak. Selama 1 tahun pengabdian di pesantren saya. Kemudian baru kemarin lulus pengabdian saya langsung ke sini. Nah, kegiatan sekarang saya insya Allah nanti sekarang mengajar di salah satu lembaga Yayasan Baitul Hasanah. Nah, di satu lagi untuk insya Allah nanti pada September saya kuliah di STIT Hidayatun Najah ya, insya Allah baru jadi mahasiswa sekaligus pengajar di Bahas Baitul Hasanah. Mungkin itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya perkenalkan. Nama saya Imam Abdurrahman. Saya berasal dari Sukoharjo. Mungkin kalau yang nggak tahu Sukoharjo, Sukoharjo tuh dekat dengan Solo, Jawa Tengah. Usia saya untuk sekarang 21 tahun, nanti di tanggal 12 Agustus. Insyaallah. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya SD di rumah di Sukoharjo. Kemudian di SMP saya melanjutkan mungkin sama dengan Ustadz Rehan di Tasikmalaya di Mahathir Sunnah. Kemudian SMA-nya juga sama di Mahathir Sunnah. Kemudian di kelas 12 saya mengikuti takhasus Quran bareng bersama Mas Rehan selama 2 tahun. Kemudian saya melanjutkan mengajar di Mahathir Sunnah selama 3 tahun kurang lebih. Kemudian setelah dari Mahathir Sunnah saya diajak oleh Ustadz Yusuf untuk mengajar di sini dan menjadi imam di Nurul Islam. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja satu nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah ya, masih muda-muda gitu, sedangkan anak-anak kita kayaknya ya. Tapi subhanallah, Allah memilih beliau-beliau itu menjadi ahlul Quran, ahlinya Quran di dunia ini. Amin. Baik, karena ini perdana ya, kita juga belum tahu polanya. Jadi mungkin kita belajar dari awal, dari huruf, dari mahroj, dari sifat mangga itu kami serahkan kepada itu. Oh iya, tadi itu apa, mau gantian apa gimana programnya? Ada yang megang salah satu, apa tiga-tiganya ke sini nih? Nah, gitu. Mungkin ini karena perdana ada berapa orang nih, tapi bisa jadi kalau secara perjalanan karena kita itu terikat kerja ya biasanya. Kadang kesampean nyampe sebelum maghrib, kadang juga ada yang masuk malam atau shift 2 dan lain-lain. Jadi bisa jadi tidak tetap gitu penghuninya, pasti berkurang bertambah begitu. Baik, ya, jadi kuat-kuatan antara murid dan guru biasanya, kuat-kuatan. Kalau pengalaman masih satu hilang gitu, hilang semuanya, begitu ya. Baik, enggak dirembukin aja. Kemarin sih ya saya sih ngobrol sama Ustadz Radit juga sama kita mulai aja dari yang paling sederhana, Iqra, dan itu dibenerin dan gitu. Begitu mintanya sih ya. Nah, baik, enggak dirembukin aja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sama-sama belajar ya. Sama-sama aja, saya juga belajar. Bapak-bapak belajar. Seharusnya ada yang lebih afdol, itu yang di samping saya, Ustadz Yusuf. Karena beliau juga Pak dulu salah satu guru saya pas ketika SMP. Jadi beliau setelah 30 juz beliau juga mengajari saya. Nah, salah satunya dia juga yang menjadi motivasi saya supaya bisa menghafal Al-Quran. Pak, saya teringat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, fi baitin min buyutillah, dalam rumah Allah yaitu masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, kemudian dia belajar Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia belajar di sananya dalam artian belajar ilmu syar'i dan lain-lainnya. Wa yatadarasunahu bainahum, apa kelanjutannya? Illa nazalat alaihi musakinah,
tidak akan turun kepadanya apa? As-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ada yang tahu Pak? As-sakinah itu ketenangan dalam hati. Nah itu yang banyak yang dicari oleh orang-orang. Belum tentu orang kaya yang dia memiliki mobil mewah, memiliki rumah banyak, memiliki sawah, emas yang begitu berlimpah, tapi belum tentu ia mendapatkan salah satu kenikmatan apa? As-sakinah, itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita lanjut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan di situ apa kata Allah? Akan apa? Akan diturunkan ya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut para hamba-hamba yang ikut dalam majlis itu apa? Di hadapan para penduduk langit, itu para malaikat. Coba bayangkan aja Pak, kita cuma modal duduk di masjid ngedengerin ceramah atau belajar atau baca Al-Quran, nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan para makhluk yang terbaik, yaitu para malaikat. Kita aja ini Pak ya, contoh, kita misalkan nama kita disebutin oleh misalkan oleh bupati aja, gimana rasanya Pak? Seneng kan? Bangga. Kenapa? Karena kita bukan sembarangan orang yang apa? Yang menyebutkan nama kita, yang mengakui kita. Itu baru manusia Pak. Apalagi nih Pak, Allah Subhanahu wa taala itu pencipta kita, pemberi rizki. Nah, semoga dalam hadis tersebut bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita agar senantiasa terus terikat hati kita dalam masjid.